Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 16 Psikologi Komunikasi Pagi. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu mengenai tugas dari mata kuliah Psikologi Komunikasi Pagi dengan dosen pengampu Ibu Agustina M. Purnomo. Adapun anggota dari kelompok 16 sendiri yaitu terdiri dari 6 anggota. Yang pertama ada Bimo Eka Prasetyo dengan NIM G 2011087. Yang kedua ada Muhammad Badri dengan NIM G 2011144. Yang ketiga ada Muhammad Supriyatno dengan NIM G 2011148. Yang keempat ada Ruben Bentian dengan NIM G 2011035. Yang kelima ada Silvia Hendrika Putri dengan NIM G 2011021. Dan yang terakhir ada Yandi Febrian dengan NIM G 2011140. Next. Oke, baik. Adapun materi yang akan kami presentasikan pada pertemuan kali ini yaitu mengenai psikologi komunikasi verbal oleh Robert M. Krauss, yang dimana Robert M. Krauss ini adalah salah satu dosen dari Universitas Columbia. Next. Dalam jurnal ilmiah yang berjudul aslinya itu The Psychology of Verbal Communication karya Robert M. Krauss, terdapat 6 cakupan bahasan, yaitu yang pertama ada elemen dari sistem komunikasi, yang dimana dari elemen dari sistem komunikasi akan dijelaskan oleh Silvia Hendrika Putri, dan yang kedua ada 3 sifat komunikasi yang akan dijelaskan oleh saya pribadi, Muhammad Supriyatno, yang ketiga ada encoding dan decoding yang akan dijelaskan oleh Yandi Febrian, yang keempat ada paradigma intensionalis yang akan dijelaskan oleh Muhammad Badri. Yang kelima ada pengambilan perspektif yang akan dijelaskan oleh saya juga, Muhammad Supriyatno. Dan yang keenam yaitu ada dialogisme yang akan dijelaskan oleh Bimo Eka Prasetyo. Next. Nah, baik, langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai elemen dari sistem komunikasi, yang dimana akan disampaikan oleh Silvia Hendrika Putri. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan elemen dari sistem komunikasi. Di sini apa itu komunikasi verbal. Nah, komunikasi itu terbagi menjadi dua, ada komunikasi verbal dan komunikasi non-verbal. Namun di sini saya akan menjelaskan apa itu komunikasi verbal. Nah, komunikasi verbal itu yang diucapkan. Dan di dalam komunikasi verbal ini terbagi menjadi dua lagi, ada secara lisan dan tulisan. Nah, kalau misalkan kita sedang mengobrol secara langsung, secara face to face dengan orang lain, itu dinamakan komunikasi lisan. Namun jika kita dalam bentuk tulisan itu, ketika kita berkomunikasi secara tidak langsung, misalkan melalui chatting, email, dan pesan. Dan komunikasi verbal ini juga paling banyak gitu digunakan oleh hubungan antar manusia. Nah, selanjutnya di sini ada prinsip dari elemen komunikasi, yaitu sinyal mengirimkan pesan dari sumber ke tujuan. Nah, maksudnya itu di dalam berkomunikasi itu memiliki beberapa elemen atau proses gitu. Nah, adapun proses tersebut yaitu ada komunikator, pesan, saluran media, terus ada komunikan, dan feedback. Nah, komunikator ini orang yang menyampaikan pesannya, terus kemudian ada pesan. Nah, pesan di sini itu dapat berupa verbal dan non-verbal. Kalau berupa verbal itu kita itu menggunakan kata-kata, dan di dalam pesan juga harus jelas gitu agar si komunikan ini menyampaikan pesan kepada komunikator juga dengan baik gitu. Selanjutnya ada saluran media. Nah, saluran media ini terdapat dua cara juga. Yang pertama itu dilakukan secara face to face, tatap muka, atau melalui saluran media gitu, melalui media massa atau non massa. Nah, media massa itu bisa berupa TV, radio, dan lain sebagainya. Dan selanjutnya di sini ada yang namanya komunikan. Nah, komunikan ini orang yang menerima pesan. Nah, selanjutnya ada feedback. Nah, selanjutnya di sini ada sistem komunikasi menggunakan jenis sinyal, yaitu tanda-tanda dan simbol. Nah, tanda itu, komunikasi verbal itu seringkali melibatkan tanda-tanda dan simbol.
Nah, tanda ini sebuah pesan gitu, sebuah pesan atau kejadian yang secara alamiah gitu. Jadi tanda-tanda ini tidak dibuat tidak dibuat secara sengaja oleh manusia gitu. Dan tanda ini apa yang kita lihat dan kita rasakan. Contohnya, misalkan contohnya itu suara azan ya, suara azan ini menandakan kita untuk sholat. Nah itu tanda-tanda gitu. Apa yang kita lihat dan kita rasakan itu benar gitu, bahwa suara azan itu memang menandakan untuk kita melaksanakan sholat. Nah, selanjutnya ada simbol. Nah, simbol ini eh, sebagai sarana untuk mempresentasikan sesuatu hal yang bersifat abstrak gitu. Dan karena setiap orang itu memiliki persepsi yang berbeda-beda gitu di dalam simbol. Contohnya bendera merah putih. Nah, bendera merah putih ini lambang merah itu kan warna merah itu kan dilambangkan keberanian. Nah, namun untuk warna putih sendiri melambangkan kesucian. Namun orang lain juga dapat berpendapat lain gitu, bahwa warna putih ini melambangkan kesetiaan. Sekian dari saya, selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada Sylvia yang telah menjelaskan mengenai elemen dari sistem komunikasi. Untuk selanjutnya di sini saya Muhammad Supriyatno akan menjelaskan yaitu mengenai 3 sifat komunikasi manusia. Yang dimana 3 sifat komunikasi manusia itu yang dapat membedakan gitu kan antara komunikasi manusia dengan komunikasi spesies lainnya gitu kan. Nah, adapun 3 sifat komunikasi manusia yaitu yang pertama ada semanticity atau semantisitas. Nah, jadi semantisitas itu adalah suatu makna simbolik dalam berbahasa atau berkomunikasi. Jadi singkatnya pesan yang disampaikan oleh manusia itu memiliki makna seperti itu. Nah, kita analogikan ataupun ambil contoh seperti misalkan ada ketika dua orang individu melakukan suatu interaksi berkomunikasi di suatu tempat, katakanlah di suatu taman atau di tempat pekerjaan. Nah, ketika proses interaksinya itu berlangsung, si individu yang lainnya itu misalkan kayak tersandung gitu kan, kayak tersandung bebatuan ataupun kayak terpleset seperti itulah. Nah, kemudian si individu yang tersandung atau terpleset itu mengatakan ataupun mengekspresikan rasa kesakitannya itu dengan mengatakan seperti kalimat au atau kalimat yang menandakan bahwa dia itu sakit akibat ketersandungan itu. Nah, kemudian si individu yang tidak tersandung itu sudah kelak itu kan sudah tahu bahwa dia mengatakan seperti itu tuh berarti dia tuh kesakitan. Nah, ini kan berbeda dengan misalkan komunikasi yang dilakukan antar hewan, yang dimana ketika hewan itu kan berkomunikasi, misalkan berkomunikasi atau saling berinteraksi di salah satu hutan rimba gitu kan, yang dimana di salah satu hutan rimba itu terdapat suatu mangsa atau predator yang akan memangsa si hewan tersebut. Nah, si hewan tersebut mungkin tidak akan berkomunikasi secara verbal mengatakan bahwa ada mara bahaya yang mengelilinginya, tetapi dia langsung berlari saja, yaitu dengan menggunakan komunikasi nonverbal, yang sehingga si hewan yang lain itu turut berlari juga karena melihat si hewan yang lain itu mungkin menandakan bahwa ada mara bahaya seperti itu. Dan dari semantisitas itu dapat membedakan gitu kan antara komunikasi manusia dengan komunikasi hewan yang dimana komunikasi hewan itu sifatnya itu terbatas gitu kan. Nah, kemudian yang kedua ada generativity atau generativitas. Jadi generativitas itu adalah suatu perkembangan dalam bahasa yang di dalamnya memiliki makna tertentu yang jumlahnya tidak terbatas dengan menggunakan serangkaian kata yang jumlahnya terbatas ya. Jadi singkatnya seperti ini. Dalam bahasa manusia itu kan terdapat berbagai macam kosakata yang dapat dimanfaatkan oleh seseorang untuk mengungkapkan keinginan ataupun untuk mengungkapkan keinginannya kepada manusia lain, yaitu dengan menggabungkan kosakata yang dimilikinya yang dijadikan sebagai satu kalimat ya. Dan seperti itu. Kemudian yang ketiga ada displacement atau pergeseran. Jadi displacement itu adalah suatu kemampuan dalam berkomunikasi antar manusia yang tidak terbatas pada ruang dan waktu. Dan hal ini jelas ya membedakan antara komunikasi manusia dengan komunikasi spesies lainnya. Yang dimana misalkan ketika komunikasi yang dijalin, saya ambil contoh lagi antara komunikasi hewan gitu kan. Ketika hewan saling berinteraksi, dia tidak bisa berkomunikasi ataupun saling berinteraksi menceritakan hal-hal yang sudah terjadi pada masa lalu, melainkan dia
dia hanya bisa berkomunikasi di tempat dan di waktu tertentu saja. Tidak bisa juga berkomunikasi mengenai apa saja sih yang akan dilakukan di masa yang akan datang sesama hewan itu. Berbeda dengan manusia. Di manusia itu kan bahasa itu sangat bermanfaat sekali, yang dimana di dalam bahasa itu terdapat dalam sejarah gitu kan juga ditemukan suatu manuskrip tertulis yang dimana manuskrip itu menjelaskan suatu fenomena yang terjadi pada masa lalu. Nah, hal itu kan sangat bermanfaat sekali bagi manusia yang membacanya. Dan hal itulah yang menjadi keunggulan dari komunikasi manusia dibandingkan dengan komunikasi spesies lainnya. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Untuk selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh Yandi Febrian, yaitu mengenai encoding dan decoding. Yang dimana encoding dan decoding itu adalah termasuk ke dalam 4 paradigma komunikasi. Baik, Yandi, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Muhammad Supriyatno. Di sini saya akan menjelaskan tentang encoding dan decoding. Apa sih encoding itu? Encoding itu merupakan suatu kode ya, udah jelas namanya juga encoding. Encoding adalah orang yang mengembangkan atau mengirim pesan. Seperti ditunjukkan pembuat encode harus menentukan bagaimana pesan akan diterima oleh audiens. Nah, audiens ini harus menerima pesannya itu harus dengan baik ya, dan membuat penyesuaian sehingga pesan diterima dengan cara yang mereka inginkan. Encoding mengubah pemikiran menjadi komunikasi. Encoder menggunakan media untuk mengirim pesan, seperti panggilan, telepon, email, pesan teks, ataupun pertemuan tatap muka dan komunikasi lainnya. Selain itu juga ada decoding. Decoding itu merupakan proses pengubahan pesan melalui komunikasi menjadi pemikiran. Seperti kita menerima dari si pengirim pesan, lalu kita mendengarkannya. Ya, seperti itu mungkin. Terima kasih. Ono, saya kembalikan kepada Ono. Oke, baik. Terima kasih kepada Yandi Febrian yang telah menjelaskan yaitu mengenai salah satu dari 4 paradigma sistem komunikasi. Untuk selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh Muhammad Badri mengenai paradigma intensionalis. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Ono. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu paradigma intensionalis. Nah, jadi paradigma intensionalis itu adalah suatu komunikasi yang terjalin antara manusia yang dimana dalamnya itu terdapat niat komunikasi yang harus dipahami. Nah, oleh pihak yang diajak berkomunikasi sehingga seorang yang diajak komunikasi itu dapat memahami pesan atau makna yang kita sampaikan. Kemudian niat komunikatif itu adalah sebuah cara di mana seorang pembicara itu bermaksud di mana kata-katanya itu dapat dipahami oleh orang lain, di mana dari makna yang kecil itu dapat dari yang sederhana itu dapat dipahami, dan di mana hal tersebut adalah dasar dari komunikasi manusia. Nah, kemudian paradigma intensionalis itu adalah berfokus pada penentuan peran dan maksud dari komunikator dalam komunikasi tersebut. Atau bisa secara singkatnya itu adalah intensionalis dalam berkomunikasi itu kayak kita tuh harus berkomunikasi itu dengan jelas, secara bersungguh-sungguh, sehingga si pendengar atau komunikator itu dapat paham makna yang kita sampaikan kepada mereka. Mungkin cukup sekian dari saya, Ono. Saya kembalikan kepada Ono. Baik, terima kasih kepada Muhammad Badri yang telah menjelaskan yaitu mengenai paradigma intensionalis. Untuk selanjutnya mungkin di sini saya akan mengambil alih tugas dari Ruben Bentian, dikarenakan Ruben Bentian sedang ada halangan sehingga dia tidak dapat ikut untuk presentasi kali ini. Yang dimana mungkin saya di sini akan menjelaskan yaitu mengenai pengambilan perspektif. Jadi pengambilan perspektif itu adalah suatu proses di mana setiap individu mengambil tindakan dalam komunikasi yang berlangsung, sehingga hal tersebut akan memberikan suatu pesan yang dikomunikasikan sesuai dengan pandangan satu sama lain. Ketika ada dua orang individu yang memiliki hubungan harmonis, maka komunikasi yang dibangunnya pun akan selaras dan terbangun harmoni juga, sehingga akan tercapai tujuan puncak dari komunikasi yang dibangun. Nah, baik, mungkin untuk selanjutnya di sini ada Bimo Eka Prasetyo yang akan menjelaskan yaitu mengenai mengenai materi dialogisme. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih kepada Supriyatno. Mohon maaf tadi ada gangguan. Di sini saya akan menjelaskan dialogisme.
Dialogisme itu adalah suatu proses percakapan secara verbal, di mana percakapan tersebut mempunyai inti dan makna tersendiri. Dialogisme atau dialog itu percakapan antara dua orang atau lebih. Nah, jadi dialogisme itu mencangkup adanya encoding, decoding, interpersonalitas, dan perspektif, di mana semua paradigma tersebut tercantum kepada dialogisme. Dalam pandang dialogis, suatu pidato percakapan merupakan model untuk berkomunikasi dan pertukaran informasi yang mewakili prestasi dan para setiap individu yang telah berkolaborasi untuk mencapai suatu tujuan dari komunikasi. Jadi contohnya itu seperti seminar atau talk show, di mana pemateri itu memaparkan materinya kepada seluruh peserta dan nanti terjadinya suatu interaksi gitu antar pemateri dengan peserta. Lalu ada juga seperti pembuatan film gitu, di mana para pemeran film itu memaparkan atau mengenalkan film sesuai kisah nyatanya gitu. Jadi menceritakanlah seperti storytelling, kurang lebih seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Bimo Eka yang telah menjelaskan yaitu mengenai materi dialogisme. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan karena kami juga dalam tahap pembelajaran. Kami tutup, mungkin wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.